semuanya teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Rivaldi Insight. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di part 7 terkait dengan batas toleransi dan angka psikologis. Dan part 7 sebelumnya ini masih berkaitan untuk part 8 yang sementara kita akan buat dan dengarkan ini terkait dengan mengantisipasi false breakout atau breakout yang gagal atau palsu, makanya dinamakan sebagai false breakout. Nah, perlu disadari bahwa tidak tertutup kemungkinan harga akan berbalik arah atau terjadinya breakout yang gagal atau palsu. Nah, meskipun pergerakan harga sudah menembus batas toleransi yang sudah kita jelaskan kemarin, untuk mengantisipasi hal ini diperlukan sebuah trading plan dengan entry point dan exit point yang jelas, dan tentunya kita tidak mengandalkan feeling saja. Jadi kita harus punya plan yang harus kita ikuti. Nah, bagaimana sih contoh dari false breakout tersebut? Nah, saya bisa contohkan, saya pakai time frame 4 jam misalnya. Kemudian saya membuat resisten yang kuat di 1.1905 dan 1.1880. Nah, barangkali yang sudah menonton pada video sebelumnya akan mengatakan, loh, kenapa nggak pakai resisten double zero atau zero resisten? Nah, itu sebenarnya tergantung dari kita. Nah, untuk kali ini saya menggunakan resisten yang saya buat dari 3 peak atau 3 puncak yang kemudian saya tandai. Nah, kemudian pada 23 Agustus sampai dengan 7 September terlihat pergerakan harga euro US dollar pada time frame 4 jam merupakan uptrend, sehingga saya membuat garis trend line seperti ini sampai dengan tanggal 7 teman-teman, sampai tanggal 7 ya. Nah, kemudian saya membuat resisten 1 di 1.1880 dan resisten 2 di 1.1905. Nah, dapat terlihat bahwa ketika harga mengalami uptrend dari sekitaran 1.1675 sampai dengan 1.1880 atau sekitar ya 200-an pip, terlihat bahwa harga mulai mengalami yang namanya sideway di area-area tersebut. Nah, itu mengapa tentu yang menonton video saya sebelumnya akan mengerti bahwa area-area ini merupakan area-area dari area psikologis atau area psikologis harga, atau misalnya terjadi supply dan demand yang kuat, atau terdapat fase distribusi atau wait and see dan yang lain-lainnya. Nah, ketika harga menembus resisten kita seperti ini, nah, kita harus hati-hati. Apakah ini merupakan breakout, yang artinya bahwa akan terjadi penerusan harga mengikuti trendline uptrend, atau ini merupakan false breakout sehingga harga akan berbalik seperti itu. Nah, pada kejadian ini ketika harga menembus resisten 1 dan resisten 2, ternyata terjadi whipsaw atau penembusan harga yang false sekitar 8 pips. Nah, biasanya kemungkinan trader akan melakukan opsi sell di area 1.892, karena jika pedoman ia adalah resisten 1, maka batas toleransinya sekitar 1.895. Nah, namun ketika trader yang saya nggak mau pakai resisten 1, jadi saya harus membuat sinyal yang lebih valid lagi menggunakan resisten 2.
Nah, ketika menggunakan resisten 2, tentunya false breakout, tentunya batas psikologi harganya itu di sekitar harga 1.115, yang artinya bahwa ketika harga menembus atau ketika harga berada pada ketika grafik berada pada pergerakan harga 1.1915, maka opsi sell akan maka opsi buy akan dilakukan. Namun ketika harga menolak 1.1915, maka kita akan melakukan penjualan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan tentunya betul terjadi yang namanya false breakout di area tersebut. Di area yang tadi kita sudah antisipasi di area sini. Nah, pertanyaannya yang mengambil resisten 1 gimana? Nah, ketika Anda melakukan resisten 1, ketika Anda melakukan opsi sell di resisten 1, tentunya Anda harus melakukan opsi sell dengan memperhatikan harga psikologis dan batas toleransi yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. Artinya kamu harus menaikkan sekitar 5-10 pips, seperti kamu bisa melakukan sell di sini dengan kemungkinan stop loss. Nah, ini nih teman-teman, kemungkinan stop loss adalah mengambil harga di atas resisten kedua lebih tinggi dengan memperhatikan batas toleransinya. Jadi ya, jika resisten 2-nya ini berarti kita mengambil opsi stop loss sekitar lebih tinggi dari batas toleransi yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Berarti mungkin kalian akan mengambil di area ini 1.1928. Nah, ketika Anda melakukan opsi stop loss di area tersebut, artinya bahwa ketika Anda melakukan opsi sell di resisten 1 dan resisten 2, tentunya Anda tidak ceroboh, atau bukan ceroboh sih, artinya kalian tidak belum tentu, atau kemungkinan untuk kena stop lossnya itu kemungkinan masih jauh. Nah, jadi ketika Anda melakukan opsi sell di area resisten 1 dan resisten 2 masih aman lah. Itulah poinnya. Nah, namun menurut pengalaman dan pengamatan saya, ketika harga menolak untuk breakout atau terjadinya false breakout, jangan buru-buru melakukan opsi sell. Jadi Anda harus melakukan opsi sell. Nih, dengar nih teman-teman. Anda harus melakukan opsi sell ketika harga menembus trend line kalian atau trend line up kalian. Jadi konfirmasi kalian menjadi lebih valid lagi karena pertama menolak resisten 1 dan resisten 2. Di sini nih turun nih, pas saya turun. Nah, konfirmasi kedua, kalian break Anda break di area tersebut atau area dari uptrend yang telah kita buat. Nah, ketika harga break di area tersebut, Anda baru bisa melakukan sell, opsi sell. Nah, di mana kalian bisa melakukan opsi sell? Tentunya dengan memperhatikan batas toleransi dan harga psikologis. Berarti Anda bisa melakukan opsi sell di area 1.1820. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti saya rugi dong. Kenapa saya rugi dong kalau melakukan opsi sell di sini? Karena sudah mengalami penurunan yang agak panjang. Nah, tentunya itu adalah posisi kevalidan yang ketiga. Jadi Anda punya 3 fase valid. Yang pertama menolak resisten 1 dan 2, kedua breakout di uptrend kalian, dan yang ketiga Anda memperhatikan batas toleransi dan harga psikologis. Sangat valid, atau bukan sangat valid sih, jadi validnya semakin besar persentasenya. Persentase kevalidan opsi sell Anda semakin besar. Nah, begitu teman-teman. Nah, pertanyaannya lah, sekarang harganya 1.8
18 berarti saya rugi dong. Nah, tentunya opsi stop loss kalian berada, nih dengar nih teman-teman. Opsi stop loss kalian berada di resisten 1 atau resisten 2. Nah, itu teman-teman. Nah, target profitnya di mana? Nah, target profitnya adalah 1:1 dari stop loss kalian. Jadi kalau stop loss kalian di 1.880, berarti ya Anda bisa melakukan opsi target profit di 1.760, jadi 60 pip. Nah, begitu teman-teman untuk yang false breakout. Tapi ini untuk bukan false breakout, jadi ini untuk yang breakout. Jadi breakout di uptrend tapi false breakout di resisten 1 dan resisten 2. Nah, tadinya saya akan menjelaskan terkait dengan mana sih grafik yang false breakout dan mana sih yang breakout. Nah, tapi untuk yang penjelasan kali ini itu sudah mencakup semuanya, di mana terjadi false breakout di resisten 1 dan resisten 2, namun terjadi breakout di uptrend kita. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah bisa terjadi false breakout di trend line uptrend atau downtrend? Ya, tentu saja bisa. Ya bisa. Jadi contohnya ini nih, dia naik, kemudian dia turun. Pas dia menyentuh uptrend kita, ternyata terjadi penolakan harga. Jadi kemudian mantul, kemudian naik lagi, dan begitu teman-teman seterusnya. Nah, harus kita perhatikan bahwa dalam melakukan trading sangat penting bagi seorang trader untuk mempunyai rencana atau plan yang memiliki aturan yang jelas, seperti yang kita sudah bahas tadi terkait dengan opsi sell, opsi buy, target profit, stop loss, dan lain-lainnya. Sehingga kita tidak mengandalkan feeling dan membiarkan emosi kita dituntun oleh atau opsi sell buy dituntun oleh emosi kita. Nah, tentu sangat sulit untuk mengharapkan hasil yang diinginkan dalam berinvestasi di forex ini ketika kita mengandalkan feeling, karena itu sama saja dengan gambling atau praktik perjudian, dan saya rasa kalian semua setuju dengan hal itu. Oke, sampai di sini dulu terkait dengan video mengantisipasi false breakout. Tapi mengantisipasi false breakout itu tentunya kita tidak cut loss atau kita tidak wait and see. Tapi mengantisipasi false breakout kita bebas, apakah kita ingin masuk pasar atau kita ingin wait and see atau anything else, atau misalnya kita diam saja nih, wait and see aja, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu arahnya, atau kita punya plan, atau kita punya rule, atau kita punya aturan terkait dengan apa yang akan kita transaksikan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika ya di sini false breakout Anda melakukan sell, tapi itu tidak begitu valid. Nah, ketika menembus downtrend, nah itu valid yang kedua, dan melakukan opsi sell di batas toleransi dan harga psikologis, nah itu valid yang ketiga. Jadi Anda punya plan lah, 1, 2, 3 plan, kemudian Anda mengikuti aturan yang kalian buat sendiri, yang Anda buat sendiri, ya it's okay. Itu merupakan trading secara direncanakan, trading yang direncanakan, dan itu saya rasa dan menurut semua orang, dan itu bukan gambling tentunya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya yang akan menjelaskan terkait dengan cara merevisi trendline yang telah kita buat sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya.